Selamat pagi semuanya. Kali ini kita akan bahas materi terakhir, yaitu desentralisasi, penilaian kinerja, dan penentuan harga transfer. Materi ini saya pecah menjadi dua, yaitu 8A, 8B. Kita akan bahas dulu bagian pertama, yaitu 8A ya. Materi ini berisi 3 subtopik, yaitu desentralisasi, penilaian kinerja, dan penentuan harga transfer. 3 topik ini dirangkum dalam satu kesatuan karena memang satu sama lain berkaitan. Nah, kita mulai dengan desentralisasi. Desentralisasi merupakan praktek pendelegasian atau penyerahan wewenang atau otoritas pengambilan keputusan dari manajer yang lebih atas ke yang lebih rendah. Nah, meskipun di sini saya hanya menyebut pengambilan keputusan, sebetulnya itu sudah mencakup hampir semua kegiatan atau tugas manajerial. Karena memang setiap kegiatan itu melibatkan decision making sebagaimana pernah kita bahas di chapter-chapter awal. Nah, keuntungan desentralisasi itu cukup banyak ya. Yang pertama, akses ke informasi lokal lebih baik. Karena sekarang kewenangannya diserahkan ke manajer lokal, maka dia yang paling menguasai, paling paham informasinya, kapan diperoleh, seberapa banyak, dan seterusnya. Jadi lebih baik dari si kualitas maupun kuantitas. Kemudian yang kedua, desentralisasi itu bisa mengatasi keterbatasan kognitif top management. Nah, keterbatasan kognitif adalah keterbatasan yang memang berhubungan dengan kemampuan ya. Bagaimana juga sehebat apapun top management itu tidak mungkin bisa melaksanakan atau bisa menyelesaikan persoalan di seluruh organisasi secara optimal. Ya, apalagi semakin besar perusahaan, persoalannya semakin kompleks. Nah, waktu yang dia miliki juga terbatas. Oleh karena itu, dengan menyerahkan kewenangan ke bawahannya, maka ini sekaligus bisa mengatasi keterbatasan kognitif yang dimiliki oleh top management. Kemudian yang ketiga, respon terhadap persoalan bisnis ini lebih tepat waktu, karena jika ada persoalan, maka persoalan itu tidak perlu disampaikan ke pusat. Jadi, manajemen atau manajer lokal itu langsung bisa menyelesaikan persoalan lebih cepat, ya, sehingga lebih tepat ketika dibutuhkan solusi, saat itu juga solusi segera bisa dibuat. Kemudian yang keempat, fokus manajemen pusat lebih ke persoalan strategik. Persoalan strategik adalah persoalan yang melibatkan kepentingan perusahaan jangka panjang dan menyangkut keseluruhan, itu yang disebut dengan strategik. Dengan menyerahkan persoalan-persoalan lokal, persoalan divisi ke manajer masing-masing, maka manajemen pusat itu tidak perlu memberikan perhatian. Bukan tidak perlu, tapi bisa lebih memusatkan perhatian ke persoalan yang lebih menyeluruh gitu ya. Kemudian sebagai sarana pelatihan dan penilaian bagi manajer. Nah, dengan adanya desentralisasi, maka manajer sudah dari level paling bawah itu dilatih ya, dibiasakan untuk melaksanakan tugas-tugas manajerial. Nah, logikanya kalau seseorang itu diberi kewenangan, itu dia juga akan dinilai, dievaluasi seberapa sukses dia melaksanakan kewenangan yang diberikan. Jadi saat dia dari level paling bawah, manajer paling bawah, dia sudah terbiasa untuk membuat keputusan, terbiasa untuk dilatih. Nah, sehingga ini berdampak pada yang berikutnya, memotivasi manajer untuk berkinerja optimal. Karena dia dinilai, maka dia berusaha untuk mencapai kinerja atau prestasi yang optimal. Ya, secara psikologi seperti itu. Kemudian desentralisasi bisa juga meningkatkan kompetisi antar manajer. Kompetisi atau persaingan di sini dalam artian positif ya, artinya mereka
berlomba-lomba untuk mencapai kinerja terbaik. Ini kan hal yang positif. Nah, kemudian kelemahan desentralisasi, meskipun ada banyak kelebihan, tapi ada beberapa kelemahan, tapi relatif sebetulnya kelemahan ini bisa diatasi dengan cara melakukan koordinasi lintas fungsi atau lintas bagian ya, lintas divisi, lintas departemen, dan seterusnya. Nah, kelemahannya apa? Antara lain munculnya keputusan parsial, keputusan yang hanya mementingkan kepentingan sebuah divisi. Nah, dengan koordinasi ini akan bisa teratasi. Kemudian koordinasi antar divisi lemah karena masing-masing itu berusaha untuk mencapai kinerja tertinggi sehingga dia lebih mengutamakan kepentingan divisi. Kadang-kadang mengabaikan divisi lain. Ya, tidak hanya mengabaikan, kadang-kadang malah berentangan. Nah, ini harus ada koordinasi sehingga hal ini bisa diatasi. Kemudian perbedaan tujuan, ini juga bisa muncul. Mengkomunikasikan ide menjadi lebih sulit, iya. Ya. Nah, ini semuanya bisa diatasi dengan cara melakukan koordinasi lintas fungsi. Oke, nah lalu penerapan desentralisasi seperti apa? Umumnya desentralisasi diterapkan dengan membentuk unit yang disebut dengan divisi, unit desentralisasi yang disebut dengan divisi. Bisa berdasarkan wilayah pemasaran, bisa berdasarkan jenis tanggung jawab, dan seterusnya. Nah, yang paling lazim itu adalah berdasarkan jenis tanggung jawab. Unit organisasi yang dibebani dengan tanggung jawab tertentu disebut dengan pusat pertanggungjawaban atau responsibility centers. Ada 4 responsibility centers. Yang pertama adalah pusat biaya. Yang ini adalah unit organisasi yang kinerjanya diukur berdasarkan besar kecilnya biaya yang dikeluarkan. Semakin besar yang dikeluarkan, maka kinerjanya dianggap semakin jelek karena dianggap boros. Ya. Nah, biaya yang harus dipertanggungjawabkan itu hanya yang dapat dikendalikan, yaitu dapat dipengaruhi besar kecilnya oleh manajer tersebut. Sedangkan yang tidak dapat dikendalikan tidak dimintakan pertanggungjawaban. Pusat pendapatan kebalikan ya. Ini kinerjanya diukur berdasarkan besar kecilnya pendapatan. Semakin besar, ya kinerjanya secara umum dinilai semakin baik. Pusat laba mirip dengan pusat pendapatan, ya, diukur berdasarkan besar kecilnya laba. Semakin besar laba yang diperoleh, secara umum dianggap kinerjanya semakin baik. Nah, kemudian yang spesifik adalah pusat investasi. Pusat investasi adalah unit organisasi yang kinerjanya diukur berdasarkan perbandingan antara hasil investasi dengan investasi yang dilakukan. Nah, 2 instrumen atau alat yang umumnya digunakan untuk menilai kinerja pusat investasi, yang pertama adalah return on investment atau ROI dan residual income. Nanti kita akan elaborasi lebih dalam. Nah, kemudian mengenai penilaian kinerja, untuk pusat biaya, pusat pendapatan, pusat laba, itu penilaiannya diukur menggunakan laporan kinerja. Laporan kinerja itu laporan yang berisi anggaran atau target, kemudian dibandingkan dengan kenyataan atau realisasi. Nah, dari situ nanti akan bisa diketahui selisih, baik selisih yang menguntungkan atau selisih yang merugikan. Nah, kita akan melihat contoh, ini contoh laporan kinerja pusat biaya, tentu saja isinya biaya ya. Kemudian ini contoh laporan kinerja untuk pusat pendapatan, isinya pendapatan. Kemudian ini contoh laporan untuk pusat laba sama ya. Nah, sekarang kita akan fokus ke membahas mengenai laporan kinerja untuk pusat investasi. Sudah kita lihat tadi bahwa ada 2 instrumen yang lazim digunakan, yaitu ROI dan RI. Kita lihat dulu yang ROI. Ya. Sekali lagi, ROI itu adalah instrumen untuk mengukur seberapa baik
investasi yang ditanamkan itu berkinerja. Ya, kita menggunakan angka ROI yang dihitung dengan cara membagi laba operasi dibagi dengan rata-rata aset operasi. Ya, aset operasi adalah bagian dari aset yang aktif digunakan untuk menghasilkan laba. Nah, semakin besar angka ROI, itu dianggap kinerjanya semakin baik. Nah, rumus ini selanjutnya dipecah menjadi dua komponen. Yang pertama adalah laba operasi dibagi penjualan, itu sering disebut dengan margin laba operasi. Kemudian komponen kedua, penjualan dibagi rata aset operasi, itu disebut dengan perputaran aset. Istilah rata aset operasi itu sering juga disebut dengan istilah investasi. Jadi nanti kita akan lebih banyak menggunakan istilah investasi. Nah, mengapa rumus ROI ini dipecah menjadi dua? Ini ada tujuannya ya. Margin laba operasi nanti digunakan untuk menilai kinerja sebuah divisi secara umum, ya. Kemudian yang perputaran aset nanti digunakan untuk menilai kinerja manajernya. Jadi dipisahkan ya supaya penilaiannya menjadi lebih adil. Oke, ini penjelasannya ya, nanti bisa Anda lihat lagi sesuai dengan penjelasan saya tadi. Nah, ini juga terkait dengan mengapa rumus dipecah menjadi dua komponen. Nanti kita akan lihat pada ilustrasi. Nah, sekarang kita lihat contoh ini ya. Pada contoh ini, kita bisa melihat bahwa ada data 2 tahun, 2021 dan 2022, pada kedua divisi. Kalau kita hanya melihat pada angka ROI, divisi elektronik ini dari 2021 ke tahun berikutnya naik 2%, sedangkan divisi buku turun 3%. Nah, ini kalau kita hanya melihat pada angka ROI, maka kita bisa saja menyimpulkan kalau begitu kinerja manajer divisi elektronik ini meningkat, sedangkan divisi buku turun. Ya. Nah, kesimpulan ini bisa keliru ya, karena kita hanya berdasarkan pada perhitungan ROI saja. Tapi kalau perhitungannya itu lalu kita pecah menjadi dua, maka kesimpulannya bisa berbeda. Ya kan? Nah, ini angkanya berasal dari itu ya. Margin laba operasi, ya. Cara ngitungnya seperti apa tadi di depan sudah ya. Kemudian perputaran investasi atau perputaran aset operasi, cara ngitungnya juga sama. Sekarang coba kita lihat di sini. Divisi elektronik. Margin laba operasi itu turun ya. Dari 6% menjadi 5%, turun 1/6. Ya. Tapi perputaran operasinya naik 3 menjadi 4. Nah, ini yang menyebabkan ROI total naik. Divisi buku, margin laba operasi juga turun 1/6-nya, sama ya, sama-sama 1/6. Tapi perputaran investasi tetap tidak berubah. Nah, karena ini yang di atas turun, yang bawah tetap, maka ROI-nya turun. Nah, sekarang kita lihat. Margin laba operasi ini menggambarkan kinerja umum. Nah, ini penurunan dari 21 ke 22 pada kedua divisi, ini ada kemungkinan disebabkan oleh kondisi ekonomi makro. Ya, mungkin ada inflasi sehingga daya beli masyarakat turun dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian yang berhubungan dengan kinerja manajer divisi itu yang perputaran investasi ini. Ya. Memang kita lihat kinerja manajer divisi elektronik bagus karena bisa mengefisienkan penggunaan investasi. Perputarannya naik 3 menjadi 4. Nah, sementara divisi buku manajernya sebetulnya tidak turun. Dia konstan itu ya. Konstan. Sehingga dari sini kita bisa menilai bahwa kinerja manajer divisi investasi
itu memang naik. Tapi kinerja manajer divisi buku tidak turun. Ya. Nah, kalau sekarang kan kita menilainya menjadi lebih adil. Karena kalau kita hanya melihat pada angka ROI, ya kita langsung menyimpulkan kinerja manajer divisi buku turun. Padahal faktanya kan tidak. Dia konstan ya, dari 6 menjadi 6. Oke, nah itu tujuan pemecahan menjadi 2 komponen. Oke, ini penjelasannya baru saja saya berikan ya, nanti bisa dilihat sendiri. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pengendalian ROI. Makna kata mengendalikan sudah pernah kita bahas sebelumnya. Mengendalikan artinya mempengaruhi. Dalam konteks ROI ya mempengaruhi besarnya ROI. Caranya bagaimana? Nah, sebelum kita melihat caranya ya kita lihat dulu. Komponen-komponen yang digunakan di dalam menghitung ROI itu ada 3, yaitu pendapatan penjualan, ya, kemudian biaya operasi. Nah, ini kalau digabungkan kan menjadi laba operasi. Ya, jadi laba itu dihitung dari pendapatan dikurangi biaya. Nah, sehingga komponennya adalah pendapatan penjualan, biaya operasi, dan investasi. Ya, 3 komponen. Oleh karena itu, untuk menaikkan angka ROI, kita dapat melakukannya dengan melakukan salah satu atau lebih dari satu cara berikut ini. Pertama, menaikkan penjualan. Nah, kalau penjualan naik, yang lain tidak berubah, pasti laba akan naik, ya, sehingga nanti ROI-nya akan naik. Yang kedua, hanya mengurangi biaya operasi tetap. Yang lain nggak berubah. Kalau biaya operasi tetap berkurang, labanya akan naik, sehingga ROI-nya naik. Yang ketiga, menurunkan investasi. Yang lain tetap. Laba operasi tetap, tapi investasi turun. Karena investasi merupakan pembagi, ya, atau penyebut gitu ya. Maka kalau penyebutnya turun, pasti ROI-nya naik. Nah, itu kalau kita hanya melakukan salah satu aja, pasti ada kenaikan. Tapi kalau kita bisa melakukan 2 sekaligus atau bahkan 3 sekaligus, maka dapat dipastikan kenaikan ROI-nya akan semakin besar, gitu ya. Nah, kita lihat contoh berikut ini, misalnya ada perusahaan dengan laba operasi 200 juta, penjualan 2 miliar, investasi 1 miliar. Nah, dari sini kita bisa menghitung ROI mula-mula dari data ini 20%. Nah, sekarang kita akan melihat, ya ini penjelasan yang tadi. Jika perusahaan menaikkan penjualan, yang lain tidak berubah. Ya. Jika perusahaan menaikkan penjualan dari 2 miliar menjadi 2,2, maka laba operasi akan mengalami kenaikan dari 200 juta menjadi 240. Nah, mengapa penjualannya naik 200 juta, kok labanya naik hanya 40? Ya, gampang saja jawabannya. Karena yang dimaksud dengan menaikkan penjualan itu yang naik adalah unit. Ya. Karena penjualan itu merupakan perkalian antara unit dan harga, maka kalau unitnya naik, biaya variabel juga naik. Ya. Unit dikalikan biaya variabel per unit. Ya, jadi naik 40 ya. Nah, langsung saja ke perhitungan. Dari sini dihasilkan ROI yang baru 24. Naik dari 20 ke 24. Kemudian menurunkan biaya. Yang dimaksud dengan biaya di sini adalah biaya tetap. Biaya tetap turun 20 juta, maka laba operasi naiknya juga 20 juta. Maka ROI-nya naik dari 20 menjadi 22%. Ya. Oke. Kemudian yang ketiga, mengurangi investasi. Ya, laba pendapatannya tetap, biayanya tetap, laba operasinya tetap, tapi pembaginya ya, yaitu investasi turun dari 1 miliar menjadi 800 juta. Nah, dampaknya terhadap ROI, kita lihat ROI-nya naik dari 20 menjadi 25%. Nah, itu kenaikan itu terjadi karena ada perubahan 3 komponen tadi. Itu hanya berubah
secara individual. Nah, kalau perubahannya itu lebih dari 1, maka tentu saja kenaikannya lebih besar lagi. Ya. Oke, sekarang kita membahas kelebihan ROI. Kelebihan ROI itu mendorong manajer untuk memusatkan perhatian pada hubungan antara penjualan, biaya, dan investasi. Ya. Nah, nanti skenario yang lengkap saudara bisa melihat di buku saya di skenario A. Kemudian mendorong efisiensi biaya. Jadi tadi kan kita bisa melihat bahwa kalau biaya tetap bisa diturunkan, maka ROI-nya akan naik sehingga manajer terdorong untuk efisiensi sehingga ROI-nya naik, kinerjanya dianggap baik gitu ya. Mengurangi investasi yang berlebihan pada aset operasi. Nah, tadi juga karena kalau investasi turun, aset operasi turun, ya, ROI-nya naik, maka manajer juga terdorong untuk menurunkan investasi yang terlalu besar. Nah, sekali lagi penjelasan masing-masing secara detail bisa dilihat di skenario di buku saya. Ya. Nah, sekarang kita lihat kelemahan ROI. Meskipun ada kelebihan, ternyata ROI ini juga punya kelemahan. Ya. Kelemahan utamanya adalah mencegah manajer untuk berinvestasi pada proyek yang menurunkan ROI, ya ROI divisi, meskipun investasi tersebut dapat meningkatkan kemampuan labahan. Mengapa ini bisa terjadi? Karena kalau manajer diukur kinerjanya dengan ROI, maka manajer itu cenderung untuk egois, individualistis, mementingkan diri sendiri. Bagi dia, kepentingan orang lain tidak penting, ya. Yang penting adalah bagaimana dia bisa minimum menjaga, syukur-syukur bisa meningkatkan ROI. Ya, sehingga dia tidak peduli, bahkan harus mengorbankan kepentingan divisi lain atau bahkan mengorbankan kepentingan perusahaan, dia tidak peduli. Ya, karena kalau sampai gara-gara dia peduli lalu ROI-nya turun, kan kinerjanya tetap aja dia dinilai jelek, gitu ya. Oke. Kemudian yang kedua, mendorong manajer untuk memusatkan perhatian ya dengan mendapatkan manfaat jangka pendek tapi mengorbankan kepentingan jangka panjang. Nanti dua-duanya akan kita elaborasi. Saya berikan contoh ya. Misalnya perusahaan mula-mula punya ini bukan perusahaan ya, divisi elektronik mula-mula punya ROI 15%. 15% ini diperoleh karena dia melakukan investasi 1 miliar, memperoleh laba operasi 150 juta. Ini kalau dibagikan 15%. Saat ini divisi elektronik ditawari untuk berinvestasi pada proyek 1 dan 2. Ini taksiran kinerjanya. Proyek 1 investasi 200 juta, proyek 2 80 juta. Proyek 1 taksiran laba operasi per tahun 26 juta, proyek 2 12 800 juta. Nah, dari sini ditaksir proyek 1 menghasilkan ROI 13%, proyek 2 16%. Nah, kemudian tingkat kembalian minimum divisi ini adalah 10%. Ya. Oleh karena itu, jika ada dana investasi yang tidak dipakai nanti oleh divisi ini, maka sisa dana akan diinvestasikan oleh kantor pusat dengan menghasilkan return atau kembalian atau laba 10%. Nah, dari sini maka kita melihat bahwa divisi elektronik ini menghadapi 4 alternatif. Ya, 4 alternatif, yaitu invest pada proyek 1 saja, 2 invest pada proyek 2 saja, 3 invest pada proyek 1 dan 2 sekaligus, yang keempat tidak melakukan investasi sama sekali. Jadi 2 tawaran itu ditolak semua. Ya, nah ini A, B, C, D. Ya, D itu tidak invest, A invest proyek 1 saja, B invest proyek 2 saja, C 1 dan 2. Langsung kita lihat pada angka paling bawah ini. Nanti perhitungannya saya jelaskan. Kalau kita melihat pada angka ROI yang paling bawah, maka manajer yang rasional
itu akan memilih ROI yang tertinggi, yaitu alternatif B. Alternatif B itu apa tadi? Memilih invest pada proyek 2 saja. Nah, kalau invest pada proyek 2, berarti proyek 1 ditinggalkan, ya, tidak dipilih. Nah, ini manajer yang rasional seperti ini. Pasti dia memilih yang ROI-nya tinggi. Ya, agar nanti kalau dia dinilai kinerjanya juga tinggi, ya. Nah, lalu ini penjelasan rinci angka-angka yang di tabel tadi. Ini laba operasi untuk setiap alternatif A, B, C, D itu kok bisa 176, 162 dan seterusnya dari mana itu? Nah, ini perhitungannya, ya. Kemudian ini perhitungan investasi. A kok bisa 1,2 dan seterusnya, ini perhitungannya. Nanti bisa dilihat sendiri ya. Nah, tadi kita lihat bahwa manajer yang rasional akan memilih proyek 2 saja. Nah, karena memilih proyek 2, maka proyek 1 tidak dipilih. Nah, proyek 1 tadi kan menjanjikan return 13%. Dan tadi disebutkan bahwa jika dana yang disediakan tidak dipakai, maka akan dipakai oleh kantor pusat untuk menghasilkan return 10%. Nah, dana dari proyek 1 yang tidak diambil itu oleh kantor pusat diinvestasikan menghasilkan return 10%. Nah, oleh karena itu dalam kasus ini perusahaan secara keseluruhan itu mengalami rugi atau lebih tepatnya kehilangan peluang return, ya, itu sebesar 3%. 3% dari mana? 3% adalah ROI-nya proyek 1 dikurangi ROI-nya atau return-nya investasi alternatif 10%. Ya. Nah, dari sini maka kita bisa simpulkan bahwa tindakan manajer divisi elektronik tersebut itu berdampak negatif pada perusahaan secara keseluruhan. Ya. Nah, jadi lebih mengutamakan pada kepentingan divisi yang bersangkutan. Sekarang kita masuk ke kelemahan kedua. Kelemahan kedua itu mendorong manajer untuk fokus pada benefit atau manfaat jangka pendek, tapi mengorbankan kepentingan jangka panjang. Kita lihat contoh ya. Misalnya saat ini sebuah divisi sudah masuk ke triwulan keempat. Triwulan keempat itu ya kira-kira bulan awal Oktober gitu ya. Nah, sudah hampir akhir tahun, target ROI belum tercapai. Nah, dia mulai panik ya. Maka dia melakukan upaya. Tadi kan kita tahu bahwa untuk menaikkan ROI ada 3. Menaikkan penjualan, ya. Kemudian mengurangi biaya, ya. Kemudian mengurangi investasi. Kita lihat, menaikkan penjualan untuk 3 triwulan terakhir tidak mungkin lagi dilakukan karena biasanya di perusahaan besar itu menggunakan sistem kontrak bulanan, 3 bulanan gitu ya. Jadi mengejar target penjualan tidak mungkin lagi dilakukan. Nah, kemudian dia melihat pada alternatif berikutnya. Nah, ternyata yang dilakukan itu merupakan tindakan yang ngawur gitu ya. Ngawur itu artinya ya merugikan dalam jangka panjang untuk mengejar target ROI. Kita lihat ada 5 ya. Mengistirahatkan 5 orang staf penjualan yang bergaji paling besar. Biasanya di perusahaan yang profesional itu gaji berhubungan dengan kinerja. Gaji besar berarti kinerja dia bagus. Kalau staf penjualan yang kinerjanya bagus dihentikan, maka bisa kita lihat dampaknya jangka panjang kinerja penjualan juga akan turun. Ya. Nah, memang ini nanti akan bisa meningkatkan ROI. 2, meningkatkan anggaran advertensi kuartal keempat atau triwulan keempat 50%. Nah, advertensi kan membujuk orang untuk membeli barang dari kita. Kalau
advertensi ini anggarannya dikurangi, kegiatan advertensi berkurang, maka dampak jangka panjangnya adalah penjualan juga turun. Ya. Yang ketiga, menunda seluruh promosi divisi dalam 3 bulan terakhir. Nah, kalau orang yang atau karyawan sudah saatnya naik pangkat, naik jabatan nanti kan implikasinya ke gaji itu. Saatnya naik jabatan tapi ditunda. Nah, kalau kita sendiri diperlakukan seperti itu kan berarti motivasi kerja kita kan turun itu. Ya lebih baik kita tidak bekerja secara sungguh-sungguh karena bekerja malas atau bekerja rajin itu sama aja, ini promosi ditunda. Nah, kalau karyawan motivasinya turun, kinerjanya turun, maka dampak terhadap divisi juga akan negatif. Ya. Yang keempat, mengurangi anggaran pemeliharaan preventif 75%. Preventif artinya kan pencegahan. Ya, misalnya mesin harusnya sudah ganti oli. Ya kan? Sekarang ditunda sampai olinya jelek atau bahkan asat gitu ya, habis. Nah, ini kan jangka panjang malah bisa merusak mesin-mesin kita. Jangka panjang merugikan, ya. Kemudian yang kelima, menggunakan bahan baku yang lebih murah untuk produksi kuartal keempat. Ya. Nah, bahan baku yang lebih murah ini kan kaitannya dengan kualitas. Ya, kualitas. Nah, kalau kualitas bahan baku jelek, maka kualitas produk akhir juga jelek. Nah, ini dampaknya adalah pelanggan kecewa, ya, pelanggan kecewa sehingga pelanggan nanti akan pindah ke perusahaan lain. Nah, ini dampaknya negatif ini. Nah, memang ini penjelasan yang tadi. Ya, nanti bisa Anda elaborasi sendiri. Memang pada akhirnya dengan 5 tindakan ini ROI di kuartal keempat bisa naik, tapi memang dampak jangka panjangnya merugikan. Ya. Oke, sekarang kita masuk ke jenis penilaian kinerja yang kedua, yaitu residual income. RI ya, ini merupakan pengukur kinerja pusat investasi. Ya. Nah, income itu sendiri artinya laba. Residual itu sama dengan residu sama dengan sisa gitu ya. Jadi residual income adalah laba yang tersisa. Ya, tersisa setelah dikurangi dengan biaya dana atau biaya bunga. Nah, kita perlu membayar biaya dana karena untuk investasi dana tersebut tidak kita peroleh secara gratis. Yang paling gampang jika dana diperoleh dari bank, maka perusahaan harus membayar bunga. Ya. Nah, untuk memberikan gambaran yang lebih jelas, ya, kita akan melihat contoh, ya. Tapi tadi saya garis bawahi ya supaya gampang biaya dana ini ya kita artikan sama dengan biaya bunga gitu ya. Nah, kemudian rumusnya kalau ditulis akan nampak seperti ini. RI sama dengan laba operasi dikurangi R. Nah, R itu tingkat bunga ya. Tingkat bunga dikalikan investasi. Ya, kita lihat perhitungannya. Misalnya kita punya contoh seperti ini. Investasi 2 juta, 2 miliar. Kemudian laba operasi 400 juta ya. 400 juta. Dari sini kita bisa menghitung RI ya sebesar 100 juta. Nah, beda dengan ROI ya. Kalau ROI itu bentuknya adalah persentase. Kalau RI itu bentuknya adalah angka absolut ya, angka absolut. Oke. Mengartikan angka ROI itu sama dengan mengartikan angka RI sama dengan ROI. Jadi semakin besar RI ya, itu semakin baik. Ya. Meskipun angkanya beda, kalau RI itu angka absolut, ROI itu angka persentase. Nah, kemudian yang terakhir sekarang kita akan coba untuk mengevaluasi ya. Mengevaluasi
Ya. Kelebihan RI dulu. RI dapat mengatasi persoalan pada kasus ROI. Ya, tadi kan kita lihat pada kasus ROI ketika manajer diberi alternatif untuk invest pada proyek 1 dan 2. Ya, ini tulisannya 2 dan 2, tapi ini salah tulis saja. Yang sebelah kiri yang 1 ya. Nah, tadi kan 2 proyek ini berdampak pada kerugian. Ya, karena yang dipilih oleh manajer itu proyek 2. Proyek 1 diabaikan sehingga perusahaan itu kehilangan peluang untuk memperoleh laba operasi 3%. Ya, sekarang coba kita lihat kalau kinerja manajer diukur dengan RI bagaimana. Ya. Sama seperti tadi, kita punya 4 alternatif ABCD. A itu invest pada proyek 1, B invest pada proyek 2, C invest pada proyek 1 dan 2, D tidak invest. Kita lihat perhitungan RI ya, perhitungan RI ya. Itu angkanya dari mana nanti ya. Yang tertinggi adalah pada alternatif C, 60.800. Maka alternatif C inilah yang dipilih. Ya, yang dipilih. Nah, kita lihat alternatif C itu kan invest pada proyek 1 dan 2. Jadi tidak ada dana tersisa. Sehingga di satu sisi pilihan manajer untuk memilih alternatif C, proyek 1 dan 2, ini tidak merugikan perusahaan. Karena tidak ada dana yang tersisa, tidak ada peluang yang hilang, ya. Jadi sinkron dengan tujuan perusahaan. Nah, ini kelebihannya. Nah, kemudian perhitungan yang ada di tabel atas ini saya jelaskan di bagian bawah ini, ya kan? Nah, biaya bunga ngitungnya dari mana? Ya ini, investasi ya untuk proyek 1 ya, proyek 2, proyek 1 dan 2 tidak invest. Oke, ya. Ini angka-angka 120, 108, 128 itu dari mana? Itu dari sini, ya. Kemudian, nah ini perhitungan laba operasi untuk masing-masing alternatif juga saya jelaskan ya. Ini 176 dari mana, 162.800 dari mana, ini dari sini ya, seperti tadi. Oke, ini perhitungan investasi ya. Ini juga sama dengan sebelumnya. Kalau alternatif 1 berarti investasi mulai tanpa proyek 1 dan seterusnya ini. Oke, ini perhitungan pendukung untuk menghitung RI tadi. Oke, ini penjelasan tadi ya. Jadi sekali lagi yang dibeli adalah proyek 1 dan 2 atau alternatif C. Nah, sekarang kita masuk ke kelemahan RI. RI itu bukan merupakan metode pengukur kemampuan lapangan yang absolut. Ya. RI merupakan metode pengukur kemampuan lapangan yang absolut. Ini kata bukannya ini nanti dicoret ya. Merupakan metode pengukur kemampuan lapangan yang absolut. Artinya angka rupiah itu absolut. Nah, kalau itu merupakan angka absolut, kita tidak bisa membandingkan kedua angka itu untuk menilai mana yang lebih baik. Kalau ROI tadi kan bisa, yang satu 10%, yang satu 12%, ya, maka yang lebih baik yang lebih tinggi. Tapi kalau ini tidak bisa, ya. Misalnya di sini ya, misalnya divisi A menghasilkan RI 6 juta, lalu divisi B menghasilkan RI 2 juta. Kita tidak bisa mengatakan A lebih baik dari B. Ya. Nah, oleh karena itu kalau kita akan membandingkan
kedua angka itu harus diubah menjadi angka relatif terlebih dahulu atau angka persentase. Ya. Oke, ini ya perhitungannya. Jadi kalau kita membandingkan 6 dengan 2 lalu dikatakan 6 lebih baik, tidak begitu. Ya. Karena apa? Karena untuk menghasilkan RI 6 juta, ini dibutuhkan investasi 300. Sedangkan BIN untuk menghasilkan RI 2 juta, dibutuhkan 50. Nah, kita lihat RI divisi A 3 kali lipatnya. Tapi, investasi yang dibutuhkan itu 6 kali lipatnya. Ya. Nah, oleh karena itu, supaya bisa dibandingkan, ini diubah menjadi angka persentase yang disebut dengan residual return. Residual return itu ngitungnya adalah residual income ya dibagi dengan investasi. 6 juta dibagi 300 juta ketemu 2%, 2 juta dibagi 50 juta ketemu 4%. Ya. Nah, setelah dibandingkan maka kita bisa setelah diubah menjadi persentase, kita bisa membandingkan. Dengan demikian, kinerja yang lebih baik adalah kinerja divisi B. Mengapa? Karena efisien. Dengan dana 50 menghasilkan 2, ya, itu lebih baik dibanding dengan dana 300 hanya menghasilkan 6. Ya. Oke, saya kira itu slide terakhir itu penjelasan yang berhasil saya berikan.